Dan Tribuners, kita akan menuju terkait informasi update pasca bencana di Sumatera dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari, ini mengungkapkan terkait penyebab terjadinya banjir susulan di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Abdul mengatakan ada peningkatan curah hujan dalam 4 hari terakhir. Nah, peningkatan inilah yang kabarnya memicu banjir susulan atau galodo di 2 provinsi dalam seminggu. Memang banjir susulan ini terjadi di 3 kabupaten di wilayah Aceh dan 2 kabupaten di wilayah Sumatera Barat. Abdul berujar tidak ada korban jiwa karena banjir susulan di Sumbar, dan syukurnya datangnya sumber galodo ini tidak dari ketinggian yang terlalu curam, sehingga untuk arus ke bawah ini tidak terlalu kencang Tribuners, sehingga untuk dampak kerusakan pun bisa minimal. Menurutnya, banjir susulan setelah curah hujan tinggi ini sebenarnya tidak akan terjadi jika kondisi infrastruktur keairan normal atau sebelum banjir utama ini muncul. Nah, banjir susulan memang terjadi karena kondisi dan kapasitas daya tampung drainase primer atau saluran-saluran air dan sungai saat ini mengalami penurunan. Bahkan untuk penurunan ini mungkin ada di 70% karena ada pendangkalan akibat lumpur, sungai yang berpindah, kemudian sumbatan-sumbatan dan seterusnya. Kemudian untuk mencegah dan menangani banjir susulan, Abdul mengatakan untuk pihaknya kini berusaha mempercepat normalisasi dan infrastruktur keairan, khususnya pendalaman alur sungai dan normalisasi sungai di beberapa titik. Adapun cara lain yang dilakukan oleh BNPB untuk mencegah banjir susulan adalah terkait optimalisasi operasi modifikasi cuaca. Dan diketahui BNPB ini sejak tanggal 27 November 2025 telah melakukan operasi modifikasi cuaca, dan hal ini dilakukan terus-menerus ya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Abdul mengatakan 4 pesawat memang dikerahkan di Aceh, kemudian 2 pesawat dikerahkan di Sumatera Utara ya Tribuners, dan 3 pesawat lagi ini dikerahkan di Sumatera Barat. Abdul mengatakan BNPB ini akan terus melakukan operasi modifikasi cuaca dan juga normalisasi kawasan infrastruktur terdampak bencana. Nah, Tribuners, terkait dengan banjir susulan ini ya, ada juga bantuan dan terkait dengan pemulihan yang dilakukan di 3 wilayah terdampak. Nah, kita akan menyimak terkait update pemulihan listrik di sana Tribuners. Kabar ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meltia Hafid yang menyampaikan bahwa proses pemulihan jaringan di wilayah terdampak banjir bandang dan juga tanah longsor telah mencapai angka 95%. Kendati demikian, masih ada beberapa titik Tribuners seperti Benar Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues yang jaringannya ini masih bergantung pada pasokan listrik dan berada pada kisaran 60 hingga 80%. Meltia menyebut pihaknya akan terus mengawal pemulihan konektivitas di 3 provinsi yang terdampak bencana, dan tentunya hal ini untuk memastikan warga tetap mendapatkan informasi darurat, layanan publik berjalan, dan komunikasi keluarga tidak terputus. Nah, ada juga Tribuners dari pemerintah ini yang telah mengirimkan 1000 genset ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman 1000 genset ini merupakan bagian dari upaya pemulihan listrik di daerah terdampak banjir dan longsor oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pengiriman 1000 genset ke wilayah terdampak, kabarnya menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU pada Sabtu lalu. Nah, bantuan genset ini dengan kapasitas rata-rata 5-7 kV ampere diberikan untuk daerah-daerah yang hingga kini belum dialiri listrik di rumah hingga tenda-tenda pengungsian. Nah, itu tadi ya Tribuners update seputar kelistrikan dan beberapa insiden atau
hal-hal yang cukup menjadikan perhatian kita semua rakyat Indonesia untuk terus mengawal terkait dengan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.